kita semua yang hadir di sini, anak-anak kita yang terlahir dari rahim-rahim kita, itu pada dasarnya anak-anak ini ada pada agama yang lurus, yaitu agama Islam. Pada dasarnya mereka itu adalah anak-anak yang menerima hukum-hukum syariat, anak-anak yang tidak menentang Allah, anak-anak yang tidak menentang rohnya, anak-anak yang tidak menentang sang penciptanya. Itu pada dasarnya. Jadi Allah itu telah memfitrahkan manusia itu ya padanya, atasnya, atas agama yang lurus tadi. Itu fitrahnya anak kita. Itu fitrahnya kita. Fitrah manusia itu ya beragama Islam. Fitrahnya manusia itu terikat dengan hukum-hukum Islam. Fitrahnya manusia terikat dengan hukum-hukum Allah. Tunduk kepada Allah, itu fitrahnya manusia. Kemudian Allah tegaskan melalui Rasulnya di dalam satu hadis yang kita semua juga sudah paham. Kullu mauludi yuladu ala fitrot. Jadi setiap yang lahir, setiap anak yang kita lahirkan itu terlahir di atas fitrahnya. Terus kalau hari ini anak-anak kita melenceng dari fitrahnya, anak-anak kita tidak ada di jalan yang lurus, tidak ada di dalam agama yang hanif, agama Islam, anak-anak kita tidak terikat dengan aturan-aturan Allah, anak-anak kita tidak tunduk kepada Sang Penciptanya, maka siapa yang menjadikan seperti itu? Jadi yang menjadikan abuah kedua orang tua itu yang menjadikan. Saya coba buka tafsir terkait dengan makna abuah. Jadi abuah di sini kenapa Allah menggunakan kata abuah? Kenapa tidak menggunakan kata walidain, tapi kenapa menggunakan kata abuah? Di sini itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kehadiran ayah. Abuah itu kan dari kata abu, ayah. Tapi di sini dikatakan abuah itu kedua orang tua yang titik tekannya itu adalah ayah. Tapi ketika Allah menuntut anak-anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah menggunakan kalimat apa? Kata apa? Walidain. Walidain itu menunjuk kepada siapa yang melahirkan. Jadi kalau walidain itu menunjuk kepada ibu, itu walidain. Makanya ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ketika disuruh memilih antara ibu dan ayahnya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ibumu, ibumu, ibumu. 3 kali. Jadi kalau bicara berbakti, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memuliakan para ibu. Jadi anak-anak kita itu diperintahkan berbaktinya itu kepada ibunya dulu, baru ayahnya. Tapi ketika bicara siapa yang memalingkan anak-anak kita dari fitrahnya, itu para ayah ibu, para ayah. Maka bawa ayah-ayah ini untuk hadir di majelis-majelis parenting, supaya ayah itu tahu perannya. Luar biasa ketika para ayah tidak memerankan diri di dalam mendidik anak. Maka anak-anak kita itu akhirnya terpaling dari fitrahnya. Kita tempatkan anak-anak kita di tempat yang terbaik. Kita berikan anak-anak kita pelajaran-pelajaran yang terbaik. Kita berikan anak-anak kita
wahyu Allah di mana saja anak-anak kita berada. Tapi kenapa anak-anak kita terpalingkan dari fitrahnya? Karena Allah sendiri sudah nyatakan, yang menjadikan terpaling dari fitrahnya, yang menjadikan dia Nasrani, yang menjadikan dia Yahudi, kenapa dia tidak Islam lagi? Itu adalah Abu Wahab. Dia adalah para ayah, para abi. Itu yang menjadikan anak-anak kita terpaling dari fitrahnya. Jadi kalau hari ini kita dapati anak-anak kita yang luar biasa keterpalingannya dari fitrahnya, dari ketundukannya kepada Allah, dari syariatnya Allah, maka sebenarnya kita sedang diingatkan oleh Allah supaya para ayah, para abi itu kembali untuk memerankan diri. Karena di sini jelas peringatannya. Jadi setiap anak, setiap yang terlahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, di atas fitrahnya. Jadi anak-anak kita pada dasarnya lahir itu mereka solih. Mereka ini adalah anak-anak yang tunduk kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini juga jelas siapa yang menjadikan Nasrani, siapa yang menjadikan Yahudi. Itu adalah Abu Wahab, bapak-bapak, orang tuanya, kedua orang